memang ada jebakan ya untuk ketiga pasukan. Yang aku lihat itu mereka dari luar ya akan banyak menawari, mengiming-imingi ya. Mereka yang di luar sana, mereka yang sudah membentuk grup-grup doa ya. Ya karena grup mereka itu tidak ada yang bercahaya. Bahkan mereka sudah mencobanya itu tidak ada hasilnya sama sekali. Makanya mereka mencoba untuk menarik salah satu dari ketiga pasukan untuk diajak gabung sama mereka ya. Ya untuk memimpin doa salah satunya. Bahkan mereka sudah menjanjikan sesuatu yang sangat menarik ya. Tapi janji mereka itu hanyalah palsu ya, hanyalah dusta saja. Mereka hanya berjanji di awal kasih iming-imingan sesuatu yang ya manusia pasti akan terpikat ya. Tidaklah tidak lain tidak bukan ya. Ya mamun pastinya ya. Seperti itu. Itu jebakan yang aku lihat ya. Karena ketika mereka itu sudah membuat salah satu dari tiga pasukan ini bergabung ya, mereka secara tidak langsung akan membuat kalian itu tidak bercahaya seperti mereka. Ya karena godaan itu membuat manusia itu hilang cahayanya. Walaupun mereka sangat perhatian ya, tapi perhatian mereka di luar sana itu amat sangat palsu ya, sangat sangat tidak tidak bisa dipegang omongannya. Bahkan mereka sendiri saja tidak bisa untuk menjaga satu dengan yang lainnya. Mereka saja di luar sana itu saling menyerang sebenarnya. Seperti itu. Makanya ketika nanti misalnya saja ada salah satu dari ketiga pasukan ini gabung dari grup mereka ya, dan tiba-tiba saja tidak sadar, lama-lama cahayanya itu akan hilang karena ikut grup doa mereka atau grup mereka yang di luar sana. Ketika itu juga mereka akan mengolok-olok kalian saat cahaya kalian itu hilang. Ya karena sudah seperti mereka, serupa dengan dunia, sama seperti mereka. Makanya tidak ada lagi yang bisa dibanggakan ketika kalian sudah tidak bercahaya, sama seperti mereka. Makanya ketika cahaya itu hilang perlahan-lahan ya, mereka juga akan satu persatu juga akan menghindar. Mereka satu persatu akan menjauhi kalian ketika cahaya kalian itu hilang. Ya karena kalian sudah sama seperti mereka. Karena di luar sana banyak sekali manusia yang tidak bercahaya, tidak memiliki pelita, tidak menjadi pelaku firman. Makanya dibutuhkan penjagaan hati. Hati dijaga, iman dijaga. Kalau tidak kuat ya akan keluar, akan ikut dengan grup-grup mereka. Ya karena mereka ingin membuat kalian, salah satu dari kalian ini tidak bercahaya. Yang tadinya bercahaya punya bunga bakung itu bisa hilang karena gabung sama mereka ya. Ya karena memang mereka serupa dengan dunia. Seperti itu. Mereka kan ikut angkatan yang kedua. Sedangkan kalian yang di sini angkatan yang pertama.
Masa ya angkatan pertama terbawa arus sama angkatan yang kedua itu kan konyol ya, sangat sangat lucu sekali. Padahal angkatan pertama itu harusnya memimpin, bukannya terbawa arus. Angkatan kedua kan masih mencari jati diri mereka, masih mencari mau kemana, mau jadi apa, mau seperti apa. Ya karena mereka sudah rata-rata, hampir semuanya sudah terima tanda ya, sudah memakai vaksin. Makanya mereka buta, mereka tidak tahu arah, mereka tidak mengerti mau dibawa kemana hidup mereka ini. Cuma monoton saja, bangun pagi, bekerja, pulang, tidur. Kalau nggak ya bertemu dengan keluarganya. Ya cuman monoton seperti itu. Beda dengan angkatan pertama. Mereka masih punya harapan, walaupun ya mereka juga kadang bersaksi atau membaca firman. Tetapi angkatan pertama ini banyak sekali yang bercahaya. Beda dengan angkatan kedua yang masih diproses. Seperti itu. Lalu kalau kalian nanti terjebak ya, ya misalkan saja ada yang gabung keluar. Karena ya memang tidak ada paksaan ya untuk bergabung keluar ya. Aku hanya mengatakan atau menyampaikan saja. Nanti kalau kalian salah satu dari antara grup pasukan ini yang sudah tidak percaya, itu sudah kemungkinan dia gabung dari grup yang di luar seperti itu. Kalian bisa melihatnya nanti. Itu akan terlihat sendiri nantinya. Tidak usah harus dibuktikan dengan kata-kata atau kesaksian ya. Dia hanya berada di bawah cahaya saja. Kalau cahayanya itu tidak menghasilkan bunga bakung atau yang lainnya itu ya berarti sudah hilang karena gabung dengan grup yang ada di luar. Mungkin entah itu dapat iming-iming atau janji palsu, mamon ataupun uang persembahan atau uang perpuluhan ya. Itu urusan mereka ya karena mereka sudah merencanakan seperti itu ya. Jadi grup-grup itu entah itu grup di WhatsApp ya, karena aku sendiri kan tidak menggunakan WhatsApp ya, bahkan tidak menggunakan Telegram ya karena aku lebih fokus ke dimensi 999 bukan dimensi 77 lagi atau bahkan 888 ya, ke dimensi yang lebih tinggi lagi. Makanya alam sekarang kan bergejolak ya, sangat bergejolak sekali, bahkan tidak bisa disangka-sangka tiba-tiba saja gunung itu meletus ya, bahkan di luar prediksi BMKG. Ya karena kenaikan frekuensi sangat cepat, sangat ada progresnya ya setiap hari, bahkan setiap beberapa jam, entah itu 6 jam atau bahkan 1 jam, itu sangat cepat sekali laju kenaikan frekuensi. Makanya aku juga menyamakan frekuensi yang naik ya, seperti itu. Makanya kalian harus peka ya dengan kenaikan frekuensi. Makanya akan terjadi bencana di mana-mana ya karena kenaikan frekuensi ya. Angin di mana-mana muncul, entah itu di tanah, entah itu di laut, bahkan di pantai-pantai, itu akan muncul ya. Angin tornado, angin puting, beliung seperti itu ya. Karena kenaikan frekuensinya sangat cepat. Belum ditambah lagi gunung meletus ya. Ya karena salah satunya sebenarnya ya, banyak penyembahan patung berhala ya. Di situ ada seperti zamannya Sodom dan Gomora ya. Bahkan ada banyak di situ apa namanya hubungan sejenis juga. Itu sangat mempercepat laju murka Tuhan. Di situ akan terjadi kebakaran yang sangat hebat.
bahkan tidak berhenti-henti. Di titik mana itu belum berhenti sudah muncul di titik yang lain, padahal itu dalam satu kota ya, satu wilayah, satu teritorial, seperti itu. Terus yang aku lihat ya ke depan itu banyak sekali yang akan pindah alam ya. Ya karena si Abaddon ini sudah berkeliaran ya, baik itu di laut, di darat maupun di udara ya. Kalian harus berhati-hati. Bahkan sampai Juni 2027 ya, itu Abaddon akan berkeliaran untuk mengejar mereka yang tidak memiliki iman, tidak mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Bahkan ketika pergi tidak pernah berdoa, tidak pernah minta izin untuk minta perlindungan kepada Tuhan. Makanya Abaddon ini sangat senang sekali kalau ketika melihat orang-orang itu terlarut ya dalam kegiatan mereka, dalam aktivitas mereka sampai lupa dengan Tuhan. Itu Abaddon sangat senang sekali di sana. Mereka sudah menyiapkan berbagai macam jebakan ya, entah itu kecelakaan, baik itu di kapal, di pesawat, terus di kereta, di bis, bahkan di mobil, atau kendaraan-kendaraan umum ya, fasilitas-fasilitas umum. Itu Abaddon sudah menyiapkan semua jebakan. Makanya kalian harus berpuasa. Tuhan itu roh, Allah itu roh. Makanya kalian harus berpuasa, harus menanggalkan kedagingan. Tuhan itu bukan daging ya, Allah itu bukan kedagingan, tapi roh. Makanya kalian harus berpuasa. Karena yang engkau dekati itu adalah Tuhan, adalah Allah. Makanya ya harus berpuasa. Karena yang kalian dekati itu adalah roh, bukan kedagingan. Makanya kalian butuh puasa, butuh kepekaan. Tanpa puasa, kalian tidak akan peka secara roh. Bahkan kalian akan buta karena kedagingan kalian. Seperti itu. Tuhan itu roh, Allah itu roh. Maka ya, kalau kalian ingin mendekati Tuhan, mencari suara Tuhan ya, ya berpuasa, membaca firman, berpuasa. Karena Tuhan itu roh, seperti itu, bukan kedagingan. Makanya dibutuhkan berpuasa. Berpuasa itu paling penting. Karena yang kalian andalkan itu Tuhan. Tuhan adalah roh, Allah adalah roh, roh dan kebenaran. Maka di saat kalian berpuasa ya, kalian harus menjadi pelaku firman ya. Karena kebenaran itu tadi ya. Dan apa yang kalian saksikan saat kalian bersaksi ya, kalian harus berkata jujur ya. Karena benaran seperti itu. Tidak bisa kalian jalur kebenaran ya, tentang jalan kebenaran. Seperti itu. Terus kalian juga harus belajar dari masalah-masalah yang kemarin, seperti siapa itu, Roh Gabriel ya. Kemarin kan dia sempat gabung dengan grup yang lain kan. Dan akhirnya pedang rohnya juga hilang. Yang grup yang pernah tahu grup yang pernah bikin grup di YouTube itu loh. Pokok Anggur itu loh. Itu kan membuat pedangnya, rohnya itu semakin pudar, dan ketika sudah hilang ya, dia tidak dianggap lagi sama grup itu ya, dibuang sia-sia. Jadi itu sebagai pembelajaran.
kalian harus peka ya di situ. Kalau bergabung dengan grup dan grup itu hanya isinya cuman orang-orang yang abu nawas ya seperti itu. Bukannya kalian bercahaya di grup itu, malah kalian itu padam ya. Karena kalian serupa dengan mereka. Serupa dengan hati-hati yang sangat angkuh, sangat jahat ya. Seperti itu. Terus tentang ini ya, tentang roh Mikael ya, yang berdiam ke tubuhnya Pak Josi ya. Itu harus bersaksi ya, tidak cuma bernyanyi atau bermasmur aja ya. Ya karena roh Mikael itu sangat kuat. Dia ingin bersaksi terus-menerus. Aku lihat tubuh Pak Josi ini ada sedikit ketakutan ya untuk bersaksi. Karena roh Mikael ini sangat kuat ya, sangat ingin bersaksi terus-menerus, bahkan tidak mau berhenti untuk bersaksi. Karena maka dari itu aku harus menyampaikan ini ya, harus benar-benar bersaksi. Karena roh Mikael itu sangat kuat. Pedang rohnya saja sampai menyala-nyala berbagai sudut ya. Tidak cukup hanya bernyanyi atau bermasmur saja, harus bersaksi. Bahkan bila perlu ya live. Ya karena roh itu sangat kuat ya, roh Mikael, roh malaikat penghulu itu sangat kuat ya. Bahkan untuk didiami roh Mikael itu harus masuk penjara terlebih dahulu ya. Harus menggelontarkan dana yang sangat mahal ya. Ya karena tertipu atau karena masalah-masalah duniawi ya. Karena proses untuk ditinggali itu sangat sangat membutuhkan perjalanan yang tidak mudah ya. Bahkan sampai masuk ke dalam bui. Ya karena itu harus seperti itu ya. Harus bersaksi. Bahkan di saat sengsara atau menderita di dalam bui itu tidak boleh marah ya, tidak ada dendam ataupun iri hati atau segala macam. Karena yang ditempati itu harus kuat tubuhnya, harus benar-benar siap untuk berbicara atau bersaksi tentang kebenaran seperti itu. Itu yang harus aku sampaikan ya. Ya memang seperti itu, roh Mikael itu berapi-api ya, sangat sangat kuat, sangat ingin bersaksi walaupun di tubuh yang sekarang itu masih ada sedikit rasa takut ya. Yang aku lihat itu harus bisa menyesuaikan dengan sangat cepat. Ya Pak Josi juga harus berpuasa pastinya. Karena roh itu sangat kuat ya, sangat sangat ingin apa ya istilahnya, gregetan ya. Dia itu kalau tidak bersaksi, dia itu seperti ya seperti mau pindah kemana gitu loh, mau 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 pergi kemana gitu loh, seperti itu. Jadi roh Mikael ini sangat gregetan ya kalau tidak bersaksi atau menyuarakan kebenaran. Dia itu seperti gemes gitu loh sama tubuh yang didiami sekarang itu loh. Jadi seperti itu ya. Jadi harus harus bisa menyesuaikan ya. Karena tubuh itu memang ya yang namanya kedagingan itu pasti masih diliputi dengan rasa takut ya. Nanti kalau salah, nanti kalau ini, nanti kalau itu. Dan itu jangan dipikirkan ya, jangan jangan apa ya namanya, istilahnya apa yang harus roh itu sampaikan ya kalian harus menurutinya ya karena memang sudah dipakai ya. Jangan sampai ketika roh itu sudah mau menyampaikan atau menyuarakan, kalian malah menghindar atau malah justru takut ya. Itu kan ya sangat sangat konyol ya sebenarnya. Harusnya kan kalian apa namanya menyuarakan itu spontan. Jadi dengan berpuasa itu kalian itu berbicara. Kalian sudah tidak lagi berbicara
soal apa yang harus kalian ucapkan itu sudah roh langsung yang berbicara di dalam diri kalian. Seperti itu. Makanya kalian butuh berpuasa. Sebelum bersaksi atau sebelum live itu berpuasa. Jadi saat kalian bersaksi, saat kalian live itu bukan kalian yang berbicara, tapi roh yang berbicara langsung. Jadi kalian tidak ter apa terikat dengan waktu, kalian harus menyampaikannya 5 menit, 10 menit, itu tidak ada ikatan waktu seperti itu. Karena roh itu berbicara terus, menyampaikan kebenaran terus-menerus. Seperti itu. Makanya dibutuhkan tubuh yang sangat kuat, jasmani yang kuat, yang sudah diproses, yang melalui perjalanan, bahkan sampai menyangkal dirinya, bahwa dia tidak layak, dia tidak pantas, dia tidak bla 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 bla, sampai dia mengakui bahwa dia orang sangat berdosa, itu tubuhnya akan dipakai, malaikat itu pasti akan mencari tubuh yang seperti itu. Bahkan setiap hari sujud di kakinya Tuhan, di hadapan Tuhan, mengakui perbuatannya, bahkan dia mau berhenti dari apa yang sudah pernah dia lakukan. Misalnya dia dulu pernah ikut ilmu hitam atau ilmu putih atau ilmu abu-abu, ya dia bertobat ya, karena sudah didiami roh yang sangat kuat seperti itu contoh ya, misalkan saja. Terus kalau misalnya sudah didiami seperti itu, ya mau tidak mau berpuasa seminggu itu minimal 3 kali ya, ya karena sudah didiami ya, seperti itu. Makanya kan ketika aku live di YouTube kemarin-kemarin kan aku sering menyuarakan ya, berpuasa itu sangat penting. Ya karena ketika kalian bersaksi, kalian live, itu bukan kalian yang mengatakan kehendak kalian sendiri, tapi sudah roh yang berbicara, sudah atas kendali roh. Kalian sudah hanya menuruti saja, kalian hanya sebagai wadah yang dipakai, seperti itu. Kalian tidak akan sadar apa yang kalian katakan, kalian ucapkan. Ya karena roh itu yang sudah mendiami tubuh kalian, seperti itu. Makanya roh itu tidak akan capek-capek berbicara. Bahkan sampai 2 jam, 3 jam, 5 jam, 7 jam. Itu tergantung roh yang masuk itu. Kalau tubuhmu tidak kuat, baru bicara 15 menit, setengah jam, itu bisa muntah-muntah ya, bahkan bisa demam, bisa panas. Ya karena tubuh kalian tidak siap dipakai, seperti itu. Harus dipersiapkan memang. Tidak tubuh yang manja, baru sakit flu, sakit batuk, sakit panas sudah mengeluh. Itu tidak akan pernah dipakai ya, seperti itu. Harus kuat, harus kokoh, istilahnya harus bakoh ya, seperti itu. Karena yang berbicara itu roh, bukan kalian sendiri lagi yang berbicara. Bukan kalian lagi yang menyampaikan kebenaran, tapi roh. Kita bermain di dalam roh ya, menyembah roh dan kebenaran. Seperti itu. Makanya harus dibutuhkan puasa. Seberat-berat apapun, kalian berpuasa itu tidak akan mati ya, tidak akan pindah alam ya. Justru roh di dalam tubuh kalian itu akan bangun. Yang tadinya tidur, yang roh kalian itu tertidur pulas di dalam tubuh kalian itu bangun ya. Kalau kalian berpuasa, seperti itu. Harus kuat secara jasmani dulu. Kalau jasmani kuat, barulah kalian melanjutkan untuk roh kalian, seperti itu. Harus sangat kokoh. Bahkan melalui proses perjalanan hidup itu harus benar-benar kalian itu sudah tahan banting, tahan uji. Bahkan sudah tidak lagi membutuhkan makanan makanan yang sangat lunak ya, seperti minum susu atau makan bubur ya. Yang kalian makan itu makanan yang berat, makanan yang
pahit, yang seperti sudah aku katakan kemarin-kemarin ya, seperti ya daun pepaya yang pahit-pahit ya. Ya karena kalian sudah melalui proses yang bertubi-tubi, berliku-liku, dan kalian sendiri yang menjalaninya. Seperti itu ya. Harus powerful ya, harus sangat, istilahnya kalau sudah dipakai itu hidupnya terberkati ya. Apalagi kalau cahayanya atau pedang-pedangnya itu sudah dari berbagai arah atau penjuru ya, seperti Deborah, seperti Pak Josi juga. Itu kan cahayanya kan beda. Seperti itu. Harus dibutuhkan banyak sekali bersaksi dan tidak terikat oleh waktu ya. Kesaksian itu tidak terikat oleh waktu. Makanya sebelum bersaksi ya puasa dulu. Sebelum live itu puasa. 1 jam, setengah jam, atau 2 jam itu waktu yang sangat biasa ya. Kalau sudah berada di dimensi yang ke atas, yang naik. Karena dimensi bawah itu seperti benda-benda mati itu loh. Itu dimensi bawah. Para elit itu menggiring kalian seperti kalian itu terkurung di dimensi bawah seperti benda-benda mati. Makanya mereka menguasai soal kesehatan, politik, agama. Ya supaya kalian terjebak di dimensi bawah, dimensi benda-benda mati. Supaya kalian itu dianggap benda mati oleh mereka. Seperti zaman penjajahan juga. Seperti itu. Di saat zaman VOC ya, kembali ini kan mulai memasuki pengulangan zaman di zaman penjajahan, zaman VOC. Kalau manusia tidak sadar ya dia akan diam, tapi kalau manusia itu sadar ya dia akan melawan sistem. Ya karena kan pemerintah sekarang kan sudah banyak yang serakah ya, yang korupsi, barang yang disita di negara itu tidak dibagikan kepada rakyat kecil ya, tiba-tiba hilang begitu saja ya, padahal sudah disita ya. Masa ya rakyat lama-lama tidak menyadarinya? Pasti akan menyadarinya. Ya karena mereka tidak ikut menikmati, tidak dibagi-bagikan. Makanya terulang lagi penjajahan seperti dulu. Hanya pemerintahan yang kaya raya, rakyatnya semakin miskin, semakin di bawah, semakin rendah, bahkan seperti dimensi bawah, seperti benda mati. Harusnya manusia itu kan sadar ya. Kalau manusia itu berpuasa, dia akan sadar bahwa ia harus melawan, sistem itu harus dilawan. Ya karena akan terjadi perbudakan lagi kalau misalnya menurut terus ya dengan sistem pemerintahan yang seperti sekarang ini. Seperti itu. Dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kerendahan hati untuk mengetahui situasi zaman ini. Karena semua akan dikanci ya, akan dikancing, akan dikunci. Kalau manusia itu tidak tahu menahu ya, cuman ikutin arus ya, akan tertekan seperti itu. Bahkan menjadi buta, seperti si Simpson sama Delilah tadi ya, seperti itu. Sampai ya buta secara ya cinta buta lah atau cinta monyet atau apa itu ya, seperti itu ya, karena buta ya, karena tidak pernah berpuasa. Seperti itu. Harus bisa membedakan kita memasuki zaman apa. Kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan, harus mengetahui apa yang menjadi suara atau kehendak Tuhan. Tuhan itu kan roh, Allah itu roh. Jadi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan ya berpuasa. Bukan kita kedagingan kita malah semakin merajalela ya. Tuhan itu roh ya, harus
didekati dengan berpuasa, harus menanggalkan kedagingan, benar-benar berpuasa. Tidak ada cara lain lagi selain berpuasa. Ya karena Tuhan itu roh, seperti itu ya. Makanya hanya yang berpuasa saja yang peka. Sebelum banjir itu datang di kotamu, di rumahmu, kalau kalian sering berpuasa ya, kalian itu sudah pergi ke kota lain. Nah, masalahnya kalau kalian tidak berpuasa, gimana kalian mau peka dengan suara Tuhan? Tuhan sudah mengatakan di hati kalian, pergilah ke kota seberang, entah itu ke kota mana. Tapi karena kalian tidak peka, kalian tidak pernah berpuasa, suara Tuhan itu tidak sampai di hati kalian. Bahkan Tuhan sudah mengutus tetangganya, tetanggamu, mengutus apa namanya, teman-teman kalian, sanak saudara kalian untuk nelpon, untuk mereka mengajak kalian untuk berkunjung, itu kan suatu apa ya namanya, suatu gambaran yang harus kalian itu peka, seperti itu. Itu suatu penyelamatan Tuhan ya, tanpa kalian itu sadari. Kalau kalian sadar ya, kalian akan pergi berkunjung ke tempat teman, saudara, atau bahkan teman lama ya. Itu sudah penyelamatan Tuhan yang manusia itu harus peka, seperti itu. Tapi kalau manusia tidak pernah berpuasa, tidak ada kerendahan hati, ya suara Tuhan itu tidak akan sampai, tidak akan tersampaikan di hati kalian. Ada ajakan dari teman atau dari saudara, kalian tolak mentah-mentah, nggak mau ngapain ke tempat kalian. Itu kan menurut logika kalian ya, menurut akal kalian ya. Tapi menurut Tuhan itu tidak bisa, jalan Tuhan itu tidak bisa terselami oleh pikiran atau logika manusia. Seperti itu. Itu yang harus kalian mulai belajar untuk peka ya, berpuasa. Sehari dua hari itu tidak jadi masalah kalian tidak ngemil atau tidak makan itu kalian tidak akan mati ya. Seperti itu. Ya walaupun ya memang dalam segi jasmani ya memang ada manusia yang suka ngemil, suka makan, hobinya makan ya memang seperti itu ya. Tapi sekali-sekali ya dalam hidup itu kalian mencoba untuk berpuasa, untuk ngerem, untuk makan, untuk istilahnya ngemil ya. Supaya roh di dalam diri kalian itu tidak tertidur seperti itu. Apalagi kalian sudah bercahaya. Sayang kalau sudah bercahaya kalian tidak diimbangi dengan puasa, dengan doa, dengan bersaksi. Seperti itu. Harus kalian sendiri yang tahu ya. Ya walaupun berpuasa itu sangat sangat amat berat ya. Jam 12 siang ada apa? Bakso lewat atau penjual mie ayam lewat. Tok 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 tok. Tiba-tiba kalian, wih, kayaknya enak ya, ada bakso atau ada mie ayam atau apa? Penjual misalnya martabak atau terang bulan lewat. Ya itu namanya kalian bisa nggak mampu nggak untuk mengendalikan semuanya itu. Ya walaupun ada penjual apa namanya gerobak itu bakmi godok atau bakmi goreng juga ya. Kadang kan kalau misalnya jam 10 malam ya, tengah malam atau jam berapa itu kan pasti ada godaan ya. Itu padahal kondisi kalian sedang berpuasa. Ya itu wajar-wajar saja ya. Ya karena itu ya godaan bagi kalian. Harus kalian mampu tidak untuk mengalahkan seperti itu. Jadi kembali lagi ke masing-masing pribadi ya. Masing-masing insan ya. Seperti itu. Harus bisa mengendalikan. Aku pun juga ketika berpuasa ya godaannya ya ada B2 kecap, ada Tino Rangsang, ada
RW segala macam. Tapi aku tidak tergoda sama sekali ya. Ya karena memang sudah pernah memakannya ya. Jadi ya lain kali kan bisa ya saat sudah tidak berpuasa lagi. Seperti itu. Harus punya niatan terlebih dahulu ya. Harus bisa mengerem diri sendiri terlebih dahulu. Belajar untuk mengendalikan diri ya. Itu kan salah satu dari buah roh ya, seperti itu. Kalian sudah pintar ya tentang buah-buah roh ya. Hanya saja ya penerapannya belum kalian banyak yang menerapkannya. Seperti itu. Itu saja ya yang bisa aku sampaikan. Jadi harap berhati-hati, itu jebakan bagi kalian ketiga pasukan ya. Ya itu kehendak bebas kalian ya, kalian mau gabung dengan grup yang lainnya ya. Tapi aku sudah menyampaikannya. Kalau nanti tiba-tiba ada salah satu dari antara kalian dari tiga pasukan ini yang tiba-tiba cahayanya hilang ya, ada kemungkinan dia gabung ke grup yang lainnya seperti itu.